Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas topik yang lain, namun masih dalam mata kuliah Manajemen Organisasi Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit. Topik kali ini kita akan membahas mengenai indikator kinerja rumah sakit. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai definisi evaluasi kinerja terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja, kemudian pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, kemudian kita nanti akan membahas juga mengenai sistem pendukung dan metode evaluasi manajemen kinerja. Dan nanti kita juga akan sharing mengenai good characteristic of key performance indicator. Kita ketahui bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang yang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinannya. Dan itu perlu dilakukan evaluasi bagaimana dalam mengukur suatu proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kerjanya atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Oke, teman-teman semua, kita ketahui bahwa perkembangan dunia bisnis atau industri dari waktu ke waktu dan masa ke masa sudah dapat dipastikan akan semakin ketat dan kompetitif. Untuk dapat bertahan dan menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat ini, khususnya rumah sakit, maka harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Persaingan di bidang pelayanan kesehatan semakin ketat, pelanggan mempunyai banyak pilihan, rumah sakit perlu merumuskan keunggulan bersaingnya. Keunggulan bersaing itu dapat berupa product leadership, yaitu produk yang unik dan dinilai tinggi oleh pelanggan. Kemudian yang kedua ada operational excellence, yaitu memproduksi jasa dengan mutu tinggi. Dan yang terakhir ada relationship, yang kita ketahui bahwa itu adalah suatu upaya atau strategi dalam membina keakraban dengan pelanggan. Evaluasi kinerja di rumah sakit pada umumnya meliputi kinerja mutu pelayanan, kemudian kinerja keuangan, dan kinerja operasional. Kita ketahui bahwa kinerja operasional rumah sakit biasanya merupakan bagaimana mengukur tentang pelayanan di rawat jalan dan juga pelayanan di rawat inap. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa di dalam mengukur indikator kinerja rumah sakit, kita harus melihat secara spesifik variabel-variabel yang menjadi tolak ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu. Nah, untuk mengukur kinerja rumah sakit tersebut, kita dapat melihatnya dari beberapa indikator. Antara lain, yang pertama adalah indikator inputnya. Indikator input ini merupakan untuk mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang yang dapat memberikan pelayanan. Contohnya adalah jumlah dokternya, kelengkapan alatnya, prosedur tetap, dan sebagainya. Indikator yang kedua, kita dapat melihatnya dari indikator proses, yang merupakan untuk mengukur perubahan pada saat pelayanan. Contohnya adalah angka bagaimana kecepatan pelayanannya, kemudian apakah ada angka terkait dengan survei terhadap kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Kemudian ada indikator output. Indikator output ini merupakan tolak ukur pada hasil yang dicapai. Contohnya adalah apakah ada data mengenai jumlah yang dilayani atau jumlah pasien yang dioperasi misalnya. Kemudian ada indikator outcome. Indikator outcome merupakan tolak ukur yang merupakan dampak dari hasil pelayanan. Contohnya kita bisa melihatnya data dari apakah ada keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan aspek variabel yang menjadi indikator benefit. Indikator benefit misalkan adalah tolak ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah sakit. Contohnya adalah apakah biaya pelayanan yang lebih murah, kemudian apakah ada peningkatan pendapatan rumah sakit. Kemudian variabel lain yang menjadi indikator impact misalnya adalah yang menjadi tolak ukur pada dampak
atau lingkungan. Misalnya, apakah ada data mengenai angka kematian ibu yang semakin menurun? Kemudian, apakah ada data mengenai peningkatan derajat kesehatan masyarakat? Dan yang tak kalah penting adalah apakah ada data mengenai peningkatan kesejahteraan karyawan. Rumah sakit sebagai instansi pemberi pelayanan seharusnya memang tidak hanya sekedar memberikan pelayanan dalam aspek kuratif saja, tapi juga harus memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya. Dalam hal ini adalah pelanggan eksternalnya, yaitu pasien. Rumah sakit dihadapkan pada tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis terhadap jasa pelayanan yang diterimanya, di mana rumah sakit dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan medis dan pelayanan administratifnya. Penilaian terhadap kegiatan rumah sakit adalah hal yang sangat dibutuhkan dan sangat diutamakan dalam menjalankan rumah sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam mengukur kinerja rumah sakit, kita perlu mengetahui bagaimana teknik membuat Key Performance Indicator di rumah sakit. Key Performance Indicator di rumah sakit, biasanya kita mengukur evaluasi kinerja rumah sakit melalui pendekatan balance scorecard. Ada dua kinerja yang pada umumnya dilakukan sebagai pengukuran kinerja, yaitu Key Performance Indicator dan Key Behavioral Indicator. Dua ukuran ini menjadi lebih terukur apabila dibuat secara bersamaan, karena KPI dibuat secara kuantitatif, sedangkan KBI lebih mempertimbangkan aspek kualitatif. Bagi beberapa perusahaan atau rumah sakit yang sudah mengadopsi balance scorecard, mungkin sudah dapat dipastikan bahwa ukuran kinerjanya merupakan ukuran kinerja secara kuantitatif, di mana Key Behavior Indicator ini akan meliputi aspek penilaian di dalam penilaian pelanggan eksternal, kemudian aspek keuangannya, kemudian kita bisa melihatnya dari aspek bisnis internal dan juga aspek pembelajaran dan pertumbuhan. 4 perspektif dari balance scorecard ini sudah dikenal secara luas, dan itu tentu merupakan hasil evaluasi kinerja yang memang secara maksimal bisa digunakan oleh beberapa rumah sakit. Namun tentu saja sistem KPI akan membuat penilaian yang dilakukan ini benar-benar objektif apabila juga dilakukan penilaian secara behavioral indicator atau yang dikenal dengan KBI. Indikator yang digunakan memang harus benar-benar berkualitas. Untuk KBI ini atau Key Behavioral Indicator memang sejauh ini masih bersifat kualitatif. Namun sebaiknya ukuran penilaian KBI dibuat secara spesifik, mungkin untuk menggambarkan perilaku yang akan dinilai. Oleh karenanya, rumah sakit perlu membuat indikator-indikator perilaku yang dapat diobservasi atau yang dinamakan dengan observable behavior. Sebagai contoh, misalkan, lebih baik menggunakan indikator perilaku karyawan yang bersangkutan menyelesaikan laporan penjualan H-1 dari waktu yang ditetapkan, ketimbang menggunakan indikator karyawan yang bersangkutan sangat rajin. Di sini ada perbedaan item penilaian untuk sangat rajin dengan menyelesaikan laporan H-1. Penilai akan lebih mudah mengobservasi indikator perilaku yang pertama, karena menggambarkan perilaku yang lebih spesifik dan terukur. Sementara untuk indikator dengan kata variabel sangat rajin akan sangat multitafsir dan membingungkan penilai. Dari penjelasan mengenai Key Behavior Indicator dan Key Performance Indicator, kita dapat melihat bahwa Key Performance Indicator itu harus melihat pertimbangan dari dua aspek. Bahwa Key Performance Indicator pertama harus bersifat konstan, dan yang kedua adalah bersifat operasional. Sebagai contoh, misalkan operasional tadi kita sudah jelaskan bagaimana ada angka-angka terkait dengan target jumlah layanan dan juga terkait dengan tingkat kegagalan proses layanan. Misalkan tadi ada keluhan-keluhan pasien. Kemudian terkait dengan Key Behavior Indicator, di mana memasukkan indikator mengenai kinerja sosial misalkan. Di rumah sakit misalkan ada
jumlah dana dan pasien yang menerima keringanan, kemudian untuk masyarakat misalkan melalui community development dan sebagainya. Itu menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam key behavior indicator. Karakteristik of a good KPI, supaya KPI itu bisa memuat nilai-nilai karakteristik yang baik. Oleh karenanya, KPI itu harus selalu terkoneksi dengan tujuan-tujuan organisasi. Dan KPI itu harus leads to actions. Oleh karenanya, indikator-indikator yang dibuat di dalam KPI itu needs to be smart. Dalam arti, yaitu spesifik, kemudian measurable, achievable, result-oriented or relevant, dan time-bound. Spesifik artinya menjelaskan secara khusus dan terperinci jenis tindakan dan hasil sasaran yang diharapkan. Kemudian measurable. Measurable dalam arti adalah bisa memuat tolak ukur sasarannya, bagaimana pengukuran kinerjanya. Dan kemudian yang ketiga adalah achievable. Achievable di sini adalah memuat indikator bagaimana bisa mempertimbangkan sasaran kinerja yang bersifat menantang, namun dapat dijangkau. Dan KPI needs to be result oriented or relevant, artinya bisa dirumuskan sesuai dengan kondisi realistisnya atau kondisi nyatanya. Dan yang terakhir, indikator itu harus memuat time bound, dalam kurun waktu berapa lama sasaran kinerja harus dicapai. KPI needs to be smart, objektif, dan target. Artinya, spesifik, measurable, attainable, achievable, dan time limit. Spesifik bisa diukur, realistis, cukup alasan untuk mencapainya, dan berapa lama perkiraan waktu untuk merealisasikan, atau kapan dilaksanakan, atau ada batasan waktu untuk melaksanakannya. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita dapat menyimpulkan bahwa indikator pengukuran kinerja di rumah sakit itu dapat dinilai berdasarkan kualitas klinis, yaitu pertama, melihatnya dari struktur, menilai sarana dan prasarana, farmasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi rumah sakitnya. Kemudian yang kedua, melihatnya dari sisi proses, yaitu menilai penggunaan standar operasional prosedur dan manajemen penyakit dan berkaitan dengan panduan klinis. Yang ketiga, dari hasilnya atau outcomes, menilai dari keberhasilan pada pasien dan pengeluaran biayanya. Demikian teman-teman sekalian, sharing ilmu tentang indikator kinerja rumah sakit pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada sharing ilmu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.